Shalom, salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat kita dan menjelaskan dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran pertama dari buku sekolah sahabat kita kuartal 4 di tahun 2022 dengan judul buku tentang kematian hampir mati dan harapan masa depan. Namun saat ini kita akan membahas dari pelajaran sekolah sahabat kita pelajaran yang pertama dengan judul pembahasan kita, pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Di alam semesta yang sempurna. Dari judul ini ada kalimat yang aneh, ya. Mengapa kita katakan aneh? Karena dari kalimat ini ada kata sempurna tapi ada pemberontakan. Seharusnya di tempat yang sempurna tidak ada pemberontakan, atau di tempat yang sempurna tidak ada kejahatan. Dan pelajaran kita ini menyampaikan bagaimana di tempat yang sempurna itu timbul suatu pemberontakan, muncul dari suatu pemberontakan. Menjadi satu pertanyaan adalah siapakah pencipta pemberontakan ini? Kita tahu Allah itu adalah Allah yang sempurna. Tetapi mengapa bisa timbul atau muncul pemberontakan? Kita harus mengetahui bahwa sebenarnya Allah tidak menciptakan pemberontak. Allah tidak menciptakan pemberontak. Ya, Allah tidak menciptakan pemberontak. Tetapi kita harus juga mengetahui bahwa sebenarnya dasar dari tahta Allah itu adalah kasih. Dasar tahtanya itu adalah kasih. Itu diungkapkan dari beberapa kitab dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, sebagaimana dicatat dalam buku 1 Tawarikh 29 ayat 10 dan ayat 11. Demikian juga di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius 5 ayat 48. Dan dalam kitab Musa Ulangan 32 ayat yang keempat. Dari ayat-ayat ini menyatakan bahwa dasar tahtanya itu atau pemerintahan Allah itu adalah kasih. Lebih daripada itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah itu adalah kasih. Mengapa? Karena dasar dari tahtanya itu atau pemerintahannya itu, singgasananya itu semuanya berdasarkan kasih. Maka tentu kita dapat mengetahui bahwa Allah itu adalah kasih, dan kasih itu adalah Allah. Dan kita juga harus mengetahui bahwa kasih yang dimiliki Allah itu bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri, tetapi dikatakan bahwa kasih itu juga diumumkan atau diungkapkan agar segala makhluk ciptaannya dapat merasakan kasih yang dimilikinya itu, dan semuanya ada dalam damai sejahtera. Selain itu, kasih yang dimiliki Allah itu juga tidak bersyarat. Lalu yang ketiga, karena kasih itu adalah karakternya. Jadi dari ayat-ayat ini dan juga dari ungkapan Allah adalah kasih, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan pemberontakan. Jadi dari mana datangnya pemberontakan? Bila kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 3, tampak di sana ada pemberontakan dari Hawa dan Adam. Pemberontakan dalam hal apa? Pemberontakan dalam hal memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah,
Allah mengatakan bahwa semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan sekali kamu makan, nanti kamu mati. Tetapi Hawa dan Adam memakannya. Artinya dia tidak percaya dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Mengapa dia tidak percaya? Di sana karena ada pemberontakan. Kalau kita kaji, sebenarnya bukan Adam dan Hawa lah pertama kali menjadi pelaku pemberontakan, tetapi di sana ada latar belakangnya yang membelakanginya, yaitu siapa? Yaitu ular yang disebut dengan setan, juga yang disebut dengan Lucifer. Ya, ular yang disebut dengan setan dan juga Lucifer. Sekarang menjadi pertanyaan, siapa ini Lucifer? Lucifer adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah atau malaikat yang diciptakan oleh Allah. Dan kitab Yehezkiel 28 ayat 15 mencatat Lucifer ini adalah sempurna. Nah, Lucifer yang diciptakan Allah adalah sempurna. Kita melihat kalau dia adalah orang yang sempurna, malaikat yang ciptaan Tuhan yang sempurna, mengapa bisa terjadi apa? Mengapa bisa terjadi pemberontakan? Mari kita lihat. Pemberontakan terjadi. Mengapa terjadi pemberontakan? Pemberontakan terjadi yang pertama karena adanya kehendak bebas. Dalam hal ini adalah Lucifer. Dia menyalahgunakan kehendak bebas yang diberikan oleh Allah itu untuk menolak atau menantang, memberontak terhadap kasih Allah dan mengikuti kata hatinya. Lalu yang kedua adalah mengapa terjadi pemberontakan dan bisa terjadi pemberontakan tersebut, yaitu karena adanya rasa tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Seharusnya Lucifer bersyukur atas segala yang Tuhan telah berikan baginya. Dan hal ini dilambangkan dengan Raja Tirus yang tertulis dalam buku Yehezkiel 28 ayat 1 sampai ayat 10. Di sana diangkat tentang Raja Tirus yang sombong dan mengaku bahwa dia adalah Allah. Yehezkiel 28 ayat yang ke-12 sampai 19 kembali menyebutkan bahwa sejarah analogi ini gambaran kejatuhan Lucifer di istana surga, yaitu kejatuhan Lucifer di istana surga. Di istana sorga. Mengapa Lucifer jatuh? Sama seperti Raja Tirus, karena dia sombong. Mengapa dia sombong? Ya mungkin karena kecantikannya. Ya sebagaimana dikatakan oleh Yehezkiel 28 ayat 15, Lucifer itu tidak bercacat dan sempurna. Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah salah satu penyebabnya mengapa terjadi pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Karena apa tadi? Karena yang pertama adalah adanya kehendak bebas. Lalu yang kedua adalah tidak bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan bagi dia. Sebenarnya Lucifer memiliki posisi yang lebih baik daripada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah. Mengapa? Karena Lucifer dicatat dia ditempatkan di kerup yang berjagat. Lalu yang berikutnya dia sempurna dan tidak bercacat. Dia sungguh sangat luar biasa. Kalau kita baca juga di buku yang lain dinyatakan bahwa Lucifer ini adalah seorang pemimpin lagu. Dengan kata lain, seharusnya Lucifer bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan baginya. Kemudian ini tadi adalah poin yang pertama. Ini poin yang kedua. Sekarang kita lihat poin yang ketiga. Mengapa terjadi pemberontakan? Ya, mengapa pemberontakan bisa terjadi?
kita lihat di poin yang ketiga, kita pindah ke sini. Yang ketiga, karena adanya harga keangkuhan, ya, keangkuhan. Karena ada keangkuhan. Keangkuhan identik dengan Babel. Babel adalah simbol dari keangkuhan. Kenapa Babel disebut simbol keangkuhan? Karena di dalam kitab Daniel 2 ayat 37 dan 38 di sana mencatat bahwa Raja Nebukadnezar menentang ilham Allah. Ilham ilahi. Dalam hal apa? Dalam hal membuat patung. Di mana Daniel sudah menyampaikan arti dari mimpi Raja Nebukadnezar itu, bahwa kepalanya itu terbuat dari apa? Dari emas. Dan itu melambangkan kejayaan dan kemakmuran dari raja yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Namun dalam hal itu, Raja Nebukadnezar membuat satu patung yang sangat besar dan terbuat dari emas semuanya, menunjukkan kekekalan dari kekuasaannya. Dan yang paling parah lagi, di sana Raja Nebukadnezar memberikan perintah supaya setiap manusia harus sembah sujud, ya, harus sembah sujud terhadap apa? Terhadap patung itu. Inilah merupakan salah satu kesombongan atau keangkuhan dari Raja Nebukadnezar, di mana tidak ada yang boleh disembah selain daripada Allah. Saudaraku, di dalam Yesaya 14 ayat 12, Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai 15, di sana menyoroti bahwa roh kesombongan, ya, roh kesombongan dan keangkuhan serupa menyebabkan awal kejatuhan Lucifer, ya, kejatuhan Lucifer. Mengapa dia angkuh dan sombong? Dicatat dalam kitab Yesaya 14 ayat 14 menyatakan bahwa dia ingin menyerupai yang maha tinggi, ingin seperti yang maha tinggi, yang maha tinggi. Inilah bentuk kesombongan Lucifer. Jadi mengapa bisa terjadi pemberontakan di alam semesta yang sempurna ini? Ya, mengapa itu bisa terjadi? Ada 3 poin yang perlu kita ingat. Karena adanya kehendak bebas, menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah tidak bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan baginya. Lalu yang ketiga adalah ada rasa keangkuhan, ya. Ada mahal harganya keangkuhan, harga sebuah keangkuhan. Dan hal ini dipupuk dan dikembangkan oleh Lucifer dalam dirinya, dan akibatnya 3 poin inilah menghantarkan dia keluar dari sorga. Jadi kita harus juga mengetahui bahwa setelah dia melakukan 3 poin penting ini, dia mulai menghasut, ya, bagaimana pemberontakan itu bisa terjadi, yaitu pemberontakan itu bisa terjadi dengan cara bagaimana? Menyebarkan tidak percaya, ya, menyebarkan ketidakpuasan, atau ketidakpercayaan terhadap apa? Terhadap perintah yang dibuat oleh Tuhan. Sehingga Lucifer berhasil
merangkul sepertiga malaikat sorga. Dia merangkul sepertiga malaikat surga dan memberontak terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Hal ini dicatat dalam kitab Wahyu pasal 12, di mana di sana terjadi perang antar siapa? Naga melawan Mikael. Siapa itu naga? Naga yang disebut dengan setan atau bapa segala pendusta, atau yang disebut dengan Lucifer. Sedangkan Mikael, sebagian orang menganggap bahwa inilah hanya malaikat ciptaan. Tapi kita percaya melalui kitab Daniel 12 ayat 1, di sana mencatat Mikael ini adalah seorang pemimpin besar. Dan ini merujuk kepada Allah atau Yesus Kristus. Maka kita boleh menyimpulkan bahwa terjadi peperangan di sorga yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal 12. Naga yaitu Lucifer bersama dengan pengikutnya, sedangkan Mikael yaitu pemimpin besar yaitu Yesus Kristus bersama dengan malaikat-malaikatnya memerangi naga itu. Dan semua Lucifer dan juga semua malaikat dan Lucifer bersama dengan sepertiga malaikat surga yang memberontak dibuang kemana? Dibuang ke bumi. Maka kita harus mengetahui bahwa pemberontakan itu sebenarnya, kontroversi itu bukan berawal di Taman Eden, tetapi kontroversi itu berawal dari surga. Kemudian disalib, di mana dengan disalibkan Yesus, dengan kematian Yesus kayu salib, Yesus menang. Dan yang ketiga adalah kontroversi itu tetap berlanjut sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kepada siapa? Umat yang sisa. Umat yang sisa di akhir zaman. Menjadi pertanyaan adalah, siapakah umat yang sisa ini? Umat yang sisa ini perlu kita ketahui, mereka adalah yang pertama, memelihara hukum Allah. Yang kedua, memiliki kesaksian Yesus Kristus. Memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi boleh kita amati siapakah di akhir zaman ini yang disebut umat yang sisa adalah mereka yang memiliki hukum-hukum Allah, dan yang kedua adalah memiliki kesaksian tentang Yesus. Di manakah gereja yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus? Yaitu gereja Masehi Advent hari ke-7. Mengapa kita sebutkan gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah merupakan umat yang sisa? Karena mereka lah yang tetap memelihara hukum-hukum Allah sebagaimana dicatat dalam kitab Wahyu, dan juga memiliki kesaksian tentang Yesus. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di dalam pelajaran yang pertama ini. Maka perlu kita ketahui bahwa yang pertama, pemberontakan di alam semesta yang sempurna ini terjadi bukan oleh karena Allah menciptakan pemberontak, tetapi karena Lucifer yang diciptakan yang tidak bercacat dan yang sempurna itu, timbul dalam hatinya pemberontakan terhadap Tuhan. Mengapa dia memberontak Tuhan? Karena ingin menyerupai yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus, dengan cara melakukan 3 hal poin. Yang pertama adalah dia menyalahgunakan kebebasan dimiliki Allah, yang diberikan oleh Allah. Lalu yang kedua, dia tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Lalu yang ketiga, dia melihat harga keangkuhan itu sangat penting baginya, sehingga semakin lama semakin besarlah pemberontakannya terhadap Allah. Dan itu semuanya diakhiri dengan menyeret sepertiga malaikat surga, dan terjadilah perang di dalam Wahyu pasal 12, yaitu perang antar naga dan juga Mikael.
Nah, dalam hal ini kita percaya Mikail adalah Yesus Kristus sebagaimana dicatat dalam kitab Daniel 12 ayat yang pertama. Dan kita harus ketahui bahwa kontroversi atau peperangan itu belum berakhir. Mengapa? Karena itu terjadi sampai akhir zaman. Siapa yang diperangi? Tidak semua manusia, tetapi hanya umat Allah yang sisa atau umat yang sisa. Siapakah umat yang sisa itu? Yaitu gereja Masih Benar ke-7. Mengapa gereja Masih Benar ke-7? Karena mereka lah yang memiliki kesaksian tentang Yesus dan memelihara hukum-hukum Allah. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran yang pertama ini. Semoga melalui penjelasan ini kita lebih mudah di dalam berdiskusi di UKSS pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.